Halo, perkenalkan nama saya Nika Dewin Aprilian dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan adalah salah satu konsep pengelolaan pemerintah. Pembagian kekuasaan ini atau legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan upaya mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu orang atau lembaga tertentu. Karena jika terjadi pemusatan kekuasaan, maka pemerintah bisa saja berjalan secara absolut dan otoriter atau terjadi abuse of power. Adanya pembagian kekuasaan dengan tetap ada koordinasi antara bagian, maka terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Permasalahan yang akan saya angkat dari materi ini adalah pertama, dampak negatif dan positif otonomi daerah. Otonomi daerah berupa sistem pemerintahan dengan wewenang dan kekuasaan dari pihak pemerintah daerah, pusat, maupun organisasi non-pemerintah di suatu daerah. Sistem pemerintah pusat memiliki tugas tertentu dalam pengembangan di daerahnya, yang mana hal ini bisa memberikan dampak positif dan negatif otonomi daerah. Pemerintah daerah bukan pemerintah yang berdaulat sendiri karena seluruh peraturan yang ada telah disesuaikan pada koordinasi pemerintah dengan pihak pemerintah pusat. Sementara Indonesia merupakan negara kesatuan yang mana unsur-unsur kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah berupa lautan. Hal ini ditetapkan peraturan pada pemerintah pusat supaya pengembangan dapat merata dan lancar. Dampak positif otonomi daerah. Yang pertama, berkembangnya sosial budaya. Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah memiliki sosial budaya yang semakin berkembang. Hal ini disesuaikan pada prinsip-prinsip otonomi daerah dengan mengizinkan adanya perkembangan daerah asalkan tidak melanggar dan melangkahi undang-undang yang berlaku beserta wewenang pemerintah pusat. Hal ini membuat setiap daerah mampu mengembangkan seluruh aspek kehidupan sosial budaya demi mencapai kesejahteraan. Yang kedua, pertahanan dan keamanan. Daerah yang dengan wilayah negara lain menjadi salah satu ujung tombak negara Indonesia. Melalui otonomi daerah, maka pemerintah melalui dari pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan terhadap aspirasi masyarakat yang ada. Hal ini mampu menjadikan keinginan dalam memisahkan diri maupun bagian dari wilayah negara lain yang telah terlibat menjadi lebih maju mampu diredam. Kemudian, dampak negatif otonomi daerah. Pada sistem daerah tertentu memiliki keterangan yang mana setiap kebijakan pasti memiliki dampak positif dan negatif otonomi daerah bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Yang pertama, daerah yang miskin akan sulit berkembang. Daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya yang berkembang, maka hal ini bisa menjadikan daerah tersebut sulit maju. Sementara setiap daerah akan berlomba-lomba mengembangkan wilayah masing-masing tanpa harus memperdulikan wilayah yang lainnya. Sebaiknya pemerintah daerah dan pemerintah pusat melakukan peraturan untuk menggali kreativitas SDM. Yang kedua, menimbulkan konflik antar daerah. Pengembangan masing-masing wilayah bisa menimbulkan konflik antar daerah, terlebih lagi untuk daerah perbatasan sumber daya alam dan wilayah. Untuk mengatasi konflik yang terjadi, maka keutuhan NKRI harus terus ditanamkan. Dalam hal ini membutuhkan kearifan kepala daerah dalam membuat kesepakatan bersama maupun kebijakan. Permasalahan yang kedua adalah reshuffle kabinet sebagai sebuah politik transaksional dan kegagalan hak prerogatif presiden dalam memilih para menteri. Reshuffle atau perombakan susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Presiden akan melakukan reshuffle jika memang kinerja menteri tersebut belum optimal. Presiden sejak awal pembentukan kabinet tentu berharap ada kinerja optimal dari para menteri yang dipilih. Di saat kondisi pandemi seperti saat ini, tentu Presiden sangat berharap kinerja nyata dari para menteri. Terlebih saat ini semua sektor terdampak sehingga memerlukan penanganan dari semua menteri. Sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah potensi politik transaksional. Meski Presiden secara normatif punya hak prerogatif membentuk zakon kabinet atau kabinet profesional yang berisi orang-orang terbaik di bidangnya, sayang sekali hak tersebut harus tersandra deal-deal politik. Ketidakpuasan rakyat, kerja pemerintah yang jauh dari harapan, saat rasa itu menyeruak ke permukaan, maka jalan pintasnya adalah reshuffle kabinet.
Tentu yang paling rawan dikorbankan adalah menteri dari kalangan profesional, sebab nyaris tidak ada konsekuensi politik pengorbanan mereka. Permasalahan yang ketiga adalah banyaknya kejadian tidak terpasangnya atau dibaliknya foto presiden, wakil presiden, serta Pancasila di dalam sebuah instansi. Bulan lalu, sebuah berita mengangkat cerita tentang foto presiden dan wakil presiden yang dicetak spanduk, kemudian dibingkai dan dipasang di salah satu ruang pertemuan. Foto yang dicetak spanduk tersebut sudah menyapa siswa SD unggul dari salah satu kabupaten di Indonesia. Sekretaris Dewan DPR mengaku tidak tahu bahwa foto tersebut merupakan hasil cetak spanduk. Rupanya, proses pemasangan foto tersebut merupakan inisiatif pekerja bagian kebersihan tanpa koordinasi dengan pihak kesekretariatan. Lantas, foto hasil cetak spanduk tersebut dihimbau untuk tidak dipajang. Sebenarnya, pemasangan foto presiden dan wakil presiden tidak wajib dan hanya bersifat himbauan. Pemerintah negara hanya mewajibkan gedung dan atau kantor lembaga negara atau instansi pemerintah untuk memasang lambang negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pemasangan lambang negara di dalam gedung atau kantor tersebut dilakukan untuk menunjukkan kewibawaan negara. Ornamen lambang negara selalu diletakkan di atas bendera negara dan gambar resmi presiden wakil presiden. Pasalnya, masyarakat Indonesia hidup dan tinggal di bawah kedaulatan NKRI. Kehadiran lambang negara merupakan bentuk penghormatan kepada NKRI dan pengingat bahwa Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia.